Kita akan membuat perakiraan triwulan penjualan untuk tahun misalnya 2022. Dalam hal ini kita akan membuat perakiraan yang mengandung unsur baik time trend sebagai kecenderungan perjalanan waktu dan indeks musimnya yang menunjukkan fluktuasi triwulanannya. Untuk itu disajikan kembali fungsi perkiraan time trendnya dan indeks musimnya. Juga disiapkan waktu-waktu yang akan diproyeksikan. Triwulan 1 tahun 2022 seyogyanya mempunyai nilai T sebesar 59, diikuti dengan 60 untuk triwulan 2 dan seterusnya. Bila nilai-nilai T itu dimasukkan ke dalam persamaan duganya, maka akan diperoleh perakiraan nilai tren penjualan yang demikian ini. Silakan masukkan nilai 59, 60, 61, atau 62 ke persamaan dugaan di atas. Selanjutnya, masukkan unsur variasi musim dengan cara mengalihkan hasil perakiraan tren tersebut dengan indeks musimnya yang sesuai sehingga dihasilkan perakiraan penjualan triwulanannya yang demikian ini. Demikianlah metode rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat dalam rangka menetapkan indeks musim. Kita bahas subtopik berikutnya. Hai, perakiraan musiman dengan variabel dummy. Sebelumnya kita menyaksikan pada metode time trend yang menggunakan analisis regresi, perjalanan waktu dalam tahun atau dalam satuan waktu yang lain diperlakukan sebagai variabel independen kuantitatif. Mengingat bahwa variabel sisi kanan bisa mengambil bentuk kualitatif, maka triwulan yang berulang dapat digunakan sebagai variabel independen kualitatif. Mengapa bisa? Ya, bukankah triwulan 1, 2, 3, 4 yang berulang merupakan atribut kualitatif yang menunjukkan ada atau tidak adanya situasi tertentu. Jadi, seperti pada tingkat pendidikan yang menunjukkan ada atau tidak adanya situasi tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, dan tamat perguruan tinggi, maka variabel dummy triwulanan juga bisa menunjukkan ada atau tidak adanya situasi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Ya. Karena dalam setahun ada 4 triwulan, maka akan diperlukan 4 minus 1 dummy sama dengan 3 dummy triwulanan. Definisi dari variabel dummy-nya adalah sebagai berikut. D1i sama dengan 1 untuk triwulan 1 dan 0 untuk waktu lainnya. D2i sama dengan 1 untuk triwulan 2 dan 0 untuk waktu lainnya. Dan D3i sama dengan 1 untuk triwulan 3 dan 0 untuk lainnya. Dengan definisi itu, maka pada triwulan 4, semua nilai variabel dummy-nya adalah 0. Ya. Kita lanjutkan. Bagaimana penerapan variabel dummy untuk variasi musim ini? Mari kita bahas dengan menggunakan indeks musim yang dihasilkan terdahulu. Interpretasi kita tentang hasil indeks musim itu adalah bahwa pada triwulan 1, nilainya kurang lebih sebesar perakiraan trennya, yaitu 100,837 dalam indeksnya. Kemudian pada triwulan 2 sebesar 6% di bawah perakiraan tren triwulanannya, serta di triwulan 3 adalah sebesar 11,47 di atas perakiraan tren triwulanannya, dan di triwulan 4 adalah lebih dari 6% di bawah perakiraan tren triwulanannya. Fungsi regresi seperti apa yang akan sesuai untuk mampu menjelaskan situasi ini? Sementara itu, dengan definisi tentang variabel-variabel
daminya terdahulu, maka triwulan 4 dengan nilai semua variabel daminya adalah 0 akan menjadi basis rujukan persentase perbedaan dari masing-masing triwulan 1, 2, dan 3. Fungsi yang sesuai untuk itu mestinya adalah fungsi eksponensial karena koefisien-koefisiennya menunjukkan dampak dalam tanda petik secara persentase. Perakhiran untuk waktu tertentu adalah dengan memasukkan nilai T dan D yang sesuai. Nilai T adalah sesuai dengan definisi yang digunakan. Pada contoh terdahulu, nilai T adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 37. Selanjutnya, bila memperkirakan triwulan 1, maka nilai D1 adalah 1 dan D2 dan D3 adalah 0. Ya. Tidak ada yang baru dengan konsep ini. Akan tetapi, yang bisa diperoleh adalah berapa persen perbedaan nilai dari perakiraan trennya antara triwulan 1 dan triwulan 4 yang ditunjukkan sebagai estimator untuk beta 1 yaitu sebesar B1. Sehingga arti dari parameter beta 1 atau beta 2 atau beta 3 menunjukkan persentase perbedaan dari perakiraan tren terhadap triwulan 4. Kita gunakan contoh dengan data terdahulu. Ya, ditampilkan hasil estimasi dengan Excel untuk model regresi bagi perakiraan musiman dengan variabel dummy menggunakan data Adidas sebelumnya. Ya. Untuk keperluan perbandingan hasil, ditampilkan lagi nilai-nilai indeks musim yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, dapat dituliskan persamaan duganya sebagai berikut ini. Baik, maka nilai D1 ya, yang sebesar 0,089 itu dapat diartikan sebagai bahwa pada triwulan 1 nilainya adalah 8,89% lebih tinggi dibandingkan triwulan 4. Ya. Dapat dibandingkan dengan hasil dari metode rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat yang selisih nilainya adalah 7,376% dari selisih antara 100,837 untuk triwulan 1 dan 93,461 untuk triwulan 4 pada tabel yang ada di kanan atas itu. Untuk nilai koefisien D2 dapat disimpulkan bahwa pada triwulan 2 nilainya adalah 0,63% lebih tinggi dibandingkan triwulan 4. Bila dibandingkan dengan hasil dari metode rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat, maka selisih nilainya adalah 0,767% dari selisih antara 94,228 untuk triwulan 2 dan 93,461 untuk triwulan 4. Dan dari nilai koefisien D3 dapat disimpulkan bahwa triwulan 3 nilainya adalah 17,61% lebih tinggi dibandingkan triwulan 4. Bila dibandingkan dengan hasil dari metode rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat, maka selisih itu adalah 18,012% dari selisih antara 111,476 untuk triwulan 3 dan 93,461 untuk triwulan keempat. Baik, sedikit lagi. Pada tabel koefisien kiri atas disajikan juga kolom p-value. Terlihat ada satu koefisien, yaitu koefisien dari D2 dengan p-value yang sangat besar, yaitu 0,8365. Ini menunjukkan bahwa parameter beta 2 tidak signifikan. Ya. Maksudnya is not significantly different from 0.
Jadi nampaknya triwulan 2 tidak berbeda nyata dari triwulan 4. Perhatikan bahwa tidak berbedanya triwulan 2 ini bukan karena sangat kecil nilai koefisiennya, namun karena dia tidak signifikan ketika diuji. Ya. Baik, tuntas sudah materi analisis runtun waktu ini. Baiklah, inilah yang dipelajari dalam 2 pekan ini. Ya. Sudah dibahas apa itu makna dari analisis runtun waktu. Kemudian ada metode-metode smoothing atau penghalusan yang digunakan dalam perakiraan jangka pendek untuk menghasilkan unsur random, untuk menghilangkan unsur random. Ya. Selanjutnya ada penetapan time trend dengan peralatan analisis regresi menggunakan ordinary least squares. Subtopik berikutnya adalah metode dekomposisi time series yang menggunakan peralatan rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat untuk menghitung indeks musimnya. Selanjutnya, dari time trend dan indeks musim, dilakukan perakiraan out of sample menggunakan keduanya. Dan terakhir adalah memperkirakan variasi musim dengan menggunakan variabel dummy pada regresi berdasarkan metode OLS. Demikianlah rangkaian materi untuk analisis runtun waktu. Semoga dapat diikuti dengan baik. Terima kasih, salam sehat, semoga sukses. Two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired. Manchester United are the champions of Europe again. Their moment. Beckham into Sheringham. Solskjaer has won it! The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired. Manchester United are the champions of Europe again.